Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 19 Oktober 2021. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan. Sini diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan orang sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Dengan rendah hati kami datang kepadamu Tuhan malam ini, bersyukur dan berterima kasih Tuhan memungkinkan kami boleh beribadah bersama melalui program ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengertinya. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka seorang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini.
Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu harus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Amin. Dicintai karena adil dan jujur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momen yang seringkali menjadi momen yang mengharukan adalah ketika terjadi serah terima jabatan dalam suatu jemaat ataupun dalam suatu kepemimpinan. Apalagi jika orang yang akan digantikan adalah pemimpin yang baik dan dicintai oleh orang-orang. Mereka semua tentu bersedih karena mengingat-ingat jasa-jasa dan kebaikan pemimpin tersebut. Hal ini pula terjadi ketika momen Samuel berpamitan kepada seluruh umat Israel. Hal tersebut terjadi karena umat Israel telah meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Tugas Samuel sebagai hakim akan berakhir dan kepemimpinan akan beralih pada raja. Lalu Samuel berpamitan kepada seluruh bangsa Israel sehingga suasana itu menjadi suasana yang mengharukan dan tidak terhindarkan. Bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta raja. Padahal mereka tahu bahwa selama Samuel memimpin mereka, ia tidak pernah memeras mereka, ia tidak pernah melakukan kekerasan kepada mereka, tidak memungut pajak dari mereka, dan selalu bertindak adil dalam putusannya. Tetapi kemudian
Samuel sebagai seorang pemimpin menguatkan, meneguhkan mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah agar Allah menolong mereka dan memberkati pemimpin mereka. Samuel meyakinkan bahwa hanya dengan takut akan Tuhanlah maka pertolongannya akan dinyatakan bagi mereka dan juga kepada pemimpin mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah pemimpin. Pemimpin bagi diri kita dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam jemaat, dalam masyarakat, di kantor, dan di berbagai tempat. Kepemimpinan Samuel yang adil dan jujur membuat orang mencintai dan mengasihinya. Karena itu, mari kita mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita ini dengan pertolongan Tuhan, dalam kejujuran, dalam keadilan, dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur dan terima kasih kami. Engkau telah menyertai kami, memeliharakan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami pada saat ini, boleh beribadah kepadamu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami mengerti dan memahami sapaan firman-Mu ini. Bapa di sorga, biarlah apa yang kami baca dan renungkan boleh menjadi warna baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami datang kepadamu membawa keberadaan umat-Mu, siapapun mereka yang dijangkau oleh layanan ini. Engkau melihat, Engkau mengenal mereka, berbagai harapan kerinduan yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu. Harapan akan kehadiran anak dalam kehidupan keluarga mereka, akan pekerjaan dan usaha yang lebih baik, akan pendamping hidup, akan berbagai studi, akan karir yang lebih baik dan berbagai-bagai hal. Oh Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya Engkau mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena berbagai sakit penyakit yang mereka derita dan yang mereka gumuli. Kami memohon kepadamu Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka, baik yang saat ini sementara menjalani kemoterapi maupun juga perawatan di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, ataupun di rumah-rumah mereka sendiri. Kami berdoa dan memohon agar kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui tindakan para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga, serta doa-doa jemaat-Mu. Lebih dari itu kami meminta Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Pulihkan mereka pada waktu-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami tengah bergumul karena duka cita. Kami memohon kekuatan penghiburan-Mu. Secara khusus kami menyebut dalam doa istri dan anak-anak dari hamba-Mu, Pendeta Yusuf Felikarta Tuhan. Oh Bapa, sungguh kami berduka bersamanya dalam duka yang beruntun ini. Tetapi kami percaya Tuhan hadir untuk terus meneguhkan dan menguatkannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk berbagai-bagai rencana jemaat-Mu dalam hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi, pelayanan mereka Tuhan berkati. Kami pun berdoa agar supaya berbagai program yang tengah dilaksanakan di tahun ini, entah pembangunan siring, pemilihan penatua dan diaken, kelengkapan multimedia dan lain sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga ya Bapa akan saudara-saudara kami yang boleh merasakan
nikmat karunia-Mu lewat pertambahan usia. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Martina Rattedatu, Ibu Melianti Taruk Tabang, dan Ibu Evi Restu Monno serta Hermin. Terima kasih Tuhan, sempurnakan syukur dan sukacita mereka, berkati mereka dalam menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Bersyukur bagi mereka yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Bapa, terima kasih bahwa pandemi COVID semakin melandai di kota kami dan di negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus campur tangan sehingga pada waktunya negara kami, kota kami boleh dinyatakan bebas dari paparan virus corona ini. Berkati pemerintah yang terus bergiat dalam vaksinasi dan sebagainya. Kiranya itu menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara kami ini dari pandemi COVID-19. Memberkati kota ini ya Allah, agar kami boleh hidup dalam damai-Mu bersama dengan masyarakat lainnya. Tuhan, saat ini panitia atau tim pemilihan penatua dan diaken 3 periode mendatang sedang dalam karya dan kerja mereka. Kami berdoa urapi mereka dengan hikmat-Mu untuk boleh terus bekerja melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan, dan kiranya pelayanan mereka bermuara pada kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih malam ini. Kami akan beristirahat, Tuhan peliharakanlah kami. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Jawablah seru sembahyang kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengampuni salah dan dosa kami, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terberkati untuk terus setia mengikutinya setiap malam. Tuhan memberkati.